Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang, masih terus kita suarakan kasus Subang ini. Apa yang akan terjadi mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan kasus Rajapati ini? Kita ketahui bahwa sudah ada dua terpidana, yaitu Saudara Ramdhanu dan Pak Yosep. Masing-masing sudah mendapatkan vonis. Untuk Ramdhanu juga Pak Yosep 20 tahun. Nah, untuk Ramdhanu sudah ingkrah karena tidak mengajukan banding pada saat vonis hakim. Sementara untuk Pak Yosep mengajukan banding dan sekarang lagi menunggu hasil daripada memori kasasi. Ya. Tentu ini yang ditunggu-tunggu, ya, yang ditunggu-tunggu. Apa nanti kira-kira hasil daripada yang diajukan oleh kuasa hukum Pak Yosep mengenai kasasi ini atau memori kasasi ini? Apa hasilnya? Kalau kita melihat daripada isi memori kasasi adalah menolak putusan PN dan PT. Kita tahu bahwa putusan di Pengadilan Negeri Subang yaitu putusan hakim memvonis Pak Yosep hukuman 20 tahun. Kalau kasasi ini, upaya kasasi dilakukan oleh kuasa hukum Pak Yosep, tentunya secara tidak langsung bahwa Pak Yosep secara tidak langsung tidak menerima putusan hakim. Secara tidak langsung demikian, ya. Tidak menerima putusan hakim. Bahwa dengan vonis 20 tahun. Apa-apa saja yang membuat Pak Yosep tidak menerima ini semua, tentu kita sudah mendengar informasi-informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Yosep, yaitu Ibu Sylvia Devi, ya. Nah, tentu sekali lagi itu nanti akan di Mahkamah Agung itu akan dicerna, dipelajari dan lain sebagainya. Membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 3 bulan kalau tidak salah, berapa hari gitu ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu bisa saja dipercepat. Nah, kira-kira berapa persen, ya? Sudah berapa hari ini kan sudah lewat beberapa hari kan? Kira-kira sudah berapa persen sih yang diterima oleh Mahkamah Agung untuk masalah memori kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum Pak Yosep? Ada dua, dia terima atau tidak diterima, diterima atau ditolak, ya, kan itu jawabannya itu, apakah diterima ataukah ditolak. Sekarang kalau misalkan diterima, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan kasasi dari atau memori kasasi dari Pak Yosep atau lewat kuasa hukumnya, misalkan diterima nih, apa nanti yang akan terjadi? Ya, silakan, barangkali ada rekan sahabat yang orang-orang hukum, yang ahli-ahli hukum, kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan memori kasasi daripada Pak Yosep Hidayah itu diterima oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan ditolak? Nah, kalau misalkan ditolak berarti masih ada upaya hukum, yaitu namanya PK. Tetapi kalau PK itu kan berkaitan dengan masalah novum biasanya. Nah, tentunya apakah ada hal-hal yang baru, adakah ada bukti-bukti baru atau temuan-temuan baru yang bisa diajukan kepada PK. Nah, sekarang kita bertanya adalah sekarang begini. Kalau misalkan dari pihak Pak Yosep mengajukan memori kasasi, bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Ya, satu pertanyaan. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Apakah jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori kasasi? Ya, apakah jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori kasasi? Kalau misalkan mengajukan kontra memori kasasi, kira-kira apa yang diajukannya? Kalau kita lihat daripada tuntutan jaksa penuntut umum adalah untuk Pak Yosep seumur hidup, ya. Tetapi hakim memutuskan 20 tahun. Apakah kontra memori daripada jaksa penuntut umum adalah kembali mengajukan agar
supaya Pak Yosef jatuh kepada hukuman seumur hidup? Apakah demikian? Suatu pertanyaan. Sekali lagi ini adalah sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah nanti hasilnya daripada pengajuan PH Pak Yosef, apakah diterima memori kasasinya di Mahkamah Agung? Apakah ditolak? Itu suatu pertanyaan. Kedua, apakah jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori kasasi? Kemudian apa yang diajukannya? Sehubungan dengan jaksa penuntut umum memberikan suatu tuntutan di awal itu adalah seumur hidup untuk Pak Yosef. Kita ketahui hakim memutuskan 20 tahun. Nah, kalau misalkan apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, apakah jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori kasasi yang berhubungan dengan masalah tuntutan yang pertamanya yaitu seumur hidup? Suatu pertanyaan. Ya. Nah, coba kita sekarang tadi kita sudah membicarakan masalah memori kasasi, sekarang kita bicarakan masalah kontra memori kasasi dari jaksa penuntut umum. Mengajukan kepada majelis ke MA, apakah kontra memori kasasi yang diajukan nanti akan diterima? Nah, ini menarik yang akan kita tunggu nantinya, ya. Yang akan kita tunggu. Apakah sekali lagi tadi diterima memori kasasi ataukah kontra memori kasasi juga diterima? Nah, ini kan sesuatu hal yang menarik. Karena begini, kalau misalkan kita pengen mengetahui apa sih isi daripada kontra memorinya daripada JPU, kontra memori kasasi daripada jaksa penuntut umum, berlandaskan apa? Ya, apakah tetap pada keyakinan tuntutannya bahwa sesuai dengan yang disampaikan di persidangan, jaksa penuntut umum yang seumur hidup, kemudian bahwa ada poin-poinnya di sana, ya. Nah, poin-poin di sana itulah yang nantinya menjadikan suatu perbincangan hangat nantinya kalau misalkan sekali lagi antara memori kasasi yang diajukan dan kontra memori kasasi yang diajukan. Ya. Apakah ada pertanyaan begini? Apakah mungkin kalau misalkan bakalan mungkin nggak kalau terjadi? Nah, ini pertanyaan. Bakalan mungkin nggak terjadi keputusan yang 20 tahun sudah diajukan, sudah diponiskan 20 tahun oleh hakim, tiba-tiba di MA berubah. Ya, ini kan sebuah pertanyaan. Mungkin nggak, ada kemungkinan nggak? Nah, seperti itu. Ataukah kemungkinan diterima memori kasasi daripada Pak Yosef? Nah, ini sebuah pertanyaan ini kan yang menggelitik sebenarnya, ya. Gitu. Karena jelas secara tidak langsung dengan adanya upaya-upaya hukum yang dilakukan, ya, berarti secara tidak langsung, sekali lagi secara tidak langsung, bahwa ini menolak kan, ya, keputusan apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Nah, saya coba berbicaranya keluar dari ranah hukum, ya, karena memang bukan kapasitas saya untuk masalah ranah hukum. Tetapi saya berbicaranya adalah dari segi segi logika dan etika, ya. Katakanlah bahwa di majelis hakim di persidangan, pada saat jaksa penuntut umum memberikan tuntutan seumur hidup, kemudian diberikan putusan oleh majelis hakim 20 tahun. Berarti secara tidak langsung majelis hakim memberikan keringanan, ya. Ini secara tidak langsung, ya. Ya kan, karena tuntutannya adalah dari JPU adalah seumur hidup. Tapi diberikan vonis daripada hakim adalah majelis hakim 20 tahun. Berarti kan secara tidak langsung itu kan mengurang. Ya kan? Mengurangi seperti itu. Nah, kalau misalkan pada saat ini saya bicara lagi bukan masalah ranah hukum. Pada saat diberikan misalkan 20 tahun oleh majelis hakim,
tiba-tiba menolak dan mengajukan kasasi banding. Pertama kan mengajukan banding, kemudian memori kasasi kan gitu ya. Nah, ini kan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Yosep berserta kuasa hukum. Apa yang akan terjadi sebenarnya kalau demikian? Ya. Nah, tentu sekali lagi kita menunggu bagaimana putusan dari MA nanti, ya, apakah memori kasasi dari Pak Yosep lewat kuasa hukumnya apakah akan diterima ataukah ditolak? Apakah kontra memori kasasi dari jaksa penuntut umum akan diterima tuntutannya? Apakah tuntutannya akan kembali kepada seumur hidup? Nah, untuk kontra memori kasasinya ya. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Baik, itulah materi malam ini. Mari silahkan berkomentar rekan-rekan sahabat yang positif, yang bijak untuk masalah ini. Kalau misalkan ada yang tadi kan saya semuanya berbentuk pertanyaan ya. Barangkali silahkan ada yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ulangi lagi. 1. Apakah kemungkinan memori kasasi yang diajukan oleh Pak Yosep diterima atau ditolak? Nah, tapi kalau pertanyaan ini kan tidak bisa dijawab, karena yang hanya bisa menjawab adalah Mahkamah Agung. Berarti diabaikan pertanyaan ini. Kedua adalah kontra memori jaksa penuntut umum. Apakah mungkin yang tadinya 20 tahun bisa berubah jadi ke seumur hidup? Ini pertanyaan. Sekali lagi ini sebuah pertanyaan. Apakah mungkin, misalkan ya, pada saat memori kasasi ditolak, misalkan, sekali lagi ini misalkan, pada saat memori kasasi ditolak, ya memori kasasi daripada Pak Yosep, ditolak misalkan oleh Mahkamah Agung, apakah mungkin kontra memorinya bisa berubah tuntutannya dari JPU yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung? Nah, ini sebuah pertanyaan, sekali lagi sebuah pertanyaan. Maka silakan para rekan-rekan yang kira-kira menguasai masalah keilmuan hukum, silakan bisa untuk saling kita diskusi di sini ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.